Filipina keluar dari kerumunan kampung halaman dan akan tinggal di Coconao, Amerika. Dia memulai pendidikan di sekolah Guru Odo Papa pada tahun 1950. Lalu melanjutkan pendidikan sekolah guru B SGB di Nabire. Setelah tamat, Tom Bianal melanjutkan sekolah guru A SGA di Biak pada tahun 1962. Setelah selesai SGA, ia ditugaskan sebagai guru di Wamena pada tahun 1963 di SD JPPK Musab. Beliau mengajar di Wamena selama 4 tahun dan kemudian pada tahun 1967 sampai dengan 1968 Bapak Tom ditugaskan lagi sebagai guru di SD JPPK Mafia pada tahun 1969. Bapak Tom Bianal dan bersama sahabatnya Agapitus Maturkong dipanggil untuk mengikuti akademi teologi Katolik yang sekarang dikenal dengan STFT Wajar Timur di Abepura dengan tujuan untuk para calon imam, dan selesai akademi teologi Katolik pada tahun 1972. Pengabdian dalam perjuangan Papua. Pada tahun 1972, Bapak Tom Bianal terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Papa. Namun belum lama menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD, Bapak Tom mengundurkan diri sebagai politikus NKRI karena peristiwa Agimuga yang memakan korban masyarakat pada tahun 1977. Setelah mengundurkan diri dari DPRD, Bapak Tom Bianal melaporkan kepada Uskup Staverman Unigov Keuskupan Jayapura untuk menjadi pelayan Tuhan. Maka Uskup menugaskan Bapak Tom Bianal sebagai pastor paroki di Abepura Dekenat Jawijaya, Akuba Dekenat Jawijaya. Kemudian bertugas di pastor paroki Misibil Deknat Pekbin di Pegunungan Bintang. Setelah bertugas sebagai pastor paroki, Bapak Tom Bianal dapat kesempatan untuk mengambil kursus kemasyarakatan sosial di Filipina. Lalu ia pulang ke Papua dan bertugas di Nabire, kemudian di Mimika sebagai pastor paroki Maprojaya. Sementara tugasnya sebagai pastor di kampung halamannya, inilah ia mengalami situasi kekerasan antara lain kekerasan di tambang PT Freeport Indonesia dan kontak senjata yang memuncak dari tahun 1977 serta peralihan tanah adat yang membuat eksistensi masyarakat adat terancam. Hal inilah yang membuat Bapak Tom Bianal meninggalkan tugasnya sebagai pastor paroki dan membentuk satu lembaga adat yang disebut dengan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amume Lemasa pada tahun 1994. Melalui lembaga adat ini, Bapak Tom Bianal dan Mama Josefa Lomang menggugat PT Freeport Indonesia di pengadilan New York, Orleans, Louisiana, Amerika Serikat pada tahun 1996. Dokumen gugatan itulah yang menghasilkan buku dengan judul Amume dan Sejarah PT Freeport. Tidak lama setelah itu, saat bergulirnya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, Bapak Tom Bianal bergabung bersama tim 100 Dialog Nasional Penelusuran Sejarah Integrasi Papua dalam tim 100 Dialog Nasional. Bapak Tom Bianal dipilih sebagai ketua tim dan Agus
Alua sebagai sekretaris, dan tim 100 bergabung bersama Presiden Gus Dur pada 26 Februari 1999 di Istana Negara, Jakarta. Hasilnya pada tanggal 23 sampai dengan pada tanggal 26 Februari 2000 diadakan musyawarah besar yang diketahui oleh Dais Ilwai dan Wakil Tombiana, dan dari Mubes ini dibuatlah kongres pada 29 Mei sampai dengan 3 Juni tahun 2000. Melalui kongres inilah dibentuk secara resmi Presidium Dewan Papua, sekaligus dipilih Dais Ilwai sebagai ketua dan Tom Bianal sebagai sekretaris. Kemudian setelah lengsernya Presiden Gus Dur dan Megawati jadi presiden, Dais Ilwai dibunuh dan solusinya otonomi khusus tahun 2021. Namun pada tahun 2022 Tom Bianal dipilih sebagai Presidium Dewan Papua menggantikan Dais Ilwai karena posisi ketidakjelasan sejak otonomi khusus hadir dan Dais Ilwai dibunuh. Tom Bianal mulai jatuh sakit dan dugaannya adalah dia dilumpuhkan dengan senjata biologis. Akibatnya ia menderita sakit dan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 Bapak Tom Bianal mengalami stroke. Kemudian dia mendapatkan perawatan di luar negeri dan kembali ke Papua setelah kondisinya pulih. Dan pada tahun 2018 Bapak Tom kembali dibawa ke luar negeri, Singapura, untuk dirawat dan tidak pernah kembali ke Papua hingga menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura pada tanggal 29 Mei 2023. Sengaja dikirim dari Singapura dan tiba di tanah air pada tanggal 1 Juni 2023. Almarhum Bapak Tom Bianal diterima persembahyangan di Keuskupan Timika dan proses pemakaman dikuburkan di Mil 32 Timika pada tanggal 3 Juni 2023. Tom Bianal, hidupku untuk Papua dan matiku untuk dia yang mengutus aku. Terima kasih. Demikian riwayat hidup yang kami bisa sampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan kembalikan ke protokol.